pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Dina Puspita. Saya ingin mengajarkan tutorial bagaimana cara membuat tempe yang enak, yang higienis dan sehat. Kita masuk ke hari kedua. Jadi kemarin kita sudah mulai mencuci dan juga merendam kedelainya. Hari ini kita akan mulai mengukus dan mencetak tempenya. Yuk kita lihat hasil rendaman kita kemarin seperti apa. Nah, ini penampakan kedelai kita setelah direndam selama 24 jam. Agak keruh ya airnya dan juga agak berbuih ininya. Padahal kita sudah beberapa kali melakukan pencucian. Sebelum kita melakukan pengukusan, kita cuci lagi sampai bersih ya. Kita pindahkan dulu seperti ini. Jadi kalau misalnya nggak diganti-ganti airnya, itu airnya biasanya agak sedikit berlendir dan juga buihnya akan banyak dan berwarna keruh airnya. Itu nggak apa-apa, makanya kita cuci lagi sebelum kita masukkan ke panci untuk dikukus. Kita cuci sampai bersih. Nah, setelah bersih kita masukkan ke dandang atau pengukusan untuk dilakukan proses pengukusan selama kurang lebih 1 jam. Sudah cukup bersih, kita pindahkan ke dandang. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam dandang seperti ini. Kita pindahkan. Setelah kita pindahkan seperti ini, dipastikan ya, jangan lupa air yang ada di dalam dandang ini banyaknya kira-kira cukup untuk pengukusan selama 1 jam. Jangan sampai kalau kedikitan nanti belum 1 jam sudah habis dan jadi gosong, nanti akhirnya jadi nggak enak kedelainya. Dan juga selama pengukusan jangan lupa juga nanti akan kita aduk-aduk seperti ini, dibalik-balik agar matangnya kedelai merata dan jadi tidak ada yang keras lagi. Kita tinggalkan proses ini. Api juga kita atur, jangan terlalu kecil tapi juga jangan terlalu besar, jadi api sedang saja. Jadi, sedang cenderung besar, jadi kurang lebih selama 1 jam. Nah, setelah kita diamkan selama 5-10 menit, ini kita pindahkan. Jadi uap panasnya sudah tidak terlalu banyak seperti ini. Kita pindahkan ke tempat yang bolong-bolongannya besar agar proses pendinginannya bisa lebih cepat lagi. Kita pindah semuanya. Kita pindah seperti ini. Nah, proses pendinginan kedelai ini sebelum kita campurkan dengan ragi ini membutuhkan proses sekitar 2 jam. Bisa juga dibantu dengan kipas angin ya. Jadi kalau ingin lebih cepat lagi, jadi kita bisa menggunakan, diarahkan ke kipas angin. Jadi biar air-airnya ini hilang. Sebelum kita campurkan dengan ragi, nanti kita coba apakah kedelai ini sudah dingin atau sudah kering. Jadi jangan sampai kondisinya lembab, karena kalau lembab atau basah nanti hasil tempenya akan tidak bagus. Jadi jamur tidak bisa berkembang dengan baik dan biasanya juga tidak akan mengeluarkan hifa. Nanti cara ngetesnya tinggal kita masukkan aja tangan kita ke seperti ini. Jadi kalau masih ada rasa hangat atau panas, itu berarti belum siap untuk diproses pemberian raginya. Jadi harus benar-benar sampai kering dan sampai dingin. Sekarang kita pastikan dulu ya, kedelainya kalau kita pegang gini sudah dingin, jadi tidak ada rasa hangat sama sekali dan sudah kondisinya kering ya, jadi tidak lembab, tidak basah. Kita pindahkan ke tempat yang lebih mudah untuk proses mencampur raginya. Nah, sekarang raginya kita siapkan, kita campur sedikit-sedikit sambil diaduk ya, sampai semua tercampur rata. Ini sudah takarannya, 1 plastik ragi ini untuk 500 gram tempe. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak ingin menggunakan prakteknya setengah resep dulu, setengah kedelai, berarti kedelainya dibagi 2 ya. Kita aduk sampai semua tercampur rata seperti ini. Untuk mengaduknya jangan menggunakan sendok atau alat yang berbahan dari aluminium atau logam, jadi agar raginya tidak melakukan proses ada reaksi
dari logam tersebut ke ragi. Nah, setelah diragi sudah cukup bercampur rata, kita siapkan adonannya. Kita mulai melakukan pencetakan seperti ini. Kita cetak, kita isi penuh ya. Kita isi penuh, kemudian kita ratakan. Nggak usah terlalu ditekan, tapi pastikan dalam ini padat. Jadi jangan sampai ada rongga-rongga yang terlalu besar. Kita lakukan sampai selesai atau sampai habis adonan kedelainya. Setelah semua cetakan terisi penuh dengan kedelai, kita tutup menggunakan plastik wrap. Setelah kita tutup, kita rapikan agar terlihat rapi dan rata. Kemudian kita tusuk-tusuk agar nanti saat proses fermentasi ini uap udara panasnya bisa keluar. Jadi jangan ragu-ragu ya Bapak Ibu, tusuknya kasih tusukan yang banyak, tapi jangan sampai hancur plastiknya atau jangan sampai sobek. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai semua, ini kita tutup menggunakan kain atau handuk. Kita tutup rapat untuk menjaga suhu udara di dalam ini tetap hangat. Nah, agar tetap hangat, ini nanti kita simpan di dekat tempat yang hawanya cukup hangat, misalnya sebelah kompor atau juga ditaruh di belakang lemari es. Kalau yang tidak punya cetakan, kita bisa juga menggunakan daun pisang seperti ini. Jadi kita isi, sesuaikan aja dengan keinginan kita mau tebalnya seberapa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin tipis-tipis tempenya, jadi kita ratakan yang rapi. Lalu kita rapihkan, kita lipat seperti ini, dan kita letakkan di tray atau baki. Selain menggunakan cetakan dan juga menggunakan daun pisang, kita juga bisa menggunakan plastik seperti ini. Kita masukkan ke dalam plastik sampai penuh atau padat. Kita bisa juga menggunakan plastik biasa. Nanti kita tutup dengan api, atau kalau yang model begini sudah ada langsung klipnya, langsung kita rekatkan. Kemudian kita tusuk-tusuk plastiknya ini, bagian atas dan bagian bawahnya, agar saat proses fermentasi tempenya ini bisa bernafas dengan lebih baik. Ini tidak perlu kita bungkus plastik, jadi cukup kita langsung tutup saja dengan kain atau kain handuk, yang penting tertutup. Jadi dia tetap terjaga kehangatannya seperti ini. Setelah ini kita diamkan sampai 24 jam. Nggak usah dibuka-buka, nanti kita boleh lihat itu setelah minimal 20 jam. Itu sangat mudah, silakan selamat mencoba.